pagi pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya, Anissa Rahmawati, CPNS Kementerian Perindustrian tahun 2022 untuk melaksanakan tugas manajemen ASN dengan media Iswara Bapak Latif dari BDI Yogyakarta yang akan membahas mengenai investigasi manajemen ASN. Praktik korupsi kepala daerah masih menjadi tantangan dalam manajemen ASN. KPK menyebutkan, dalam periode 2016 sampai 2021, terdapat 7 kepala daerah yang terlibat korupsi, seperti Klaten, Cirebon, Kudus, Nganjuk, Jombang, Tanjung Balai, dan yang terakhir Probolinggo. Dari Tribunnews.com, terhitung selama 5 tahun dari tahun 2016 hingga 2021, terdapat kasus jual beli jabatan kepala daerah. KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemda yang melibatkan 7 bupati. Ketujuh bupati tersebut yaitu Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Kemudian Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Yono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Pasca operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur. 5 kepala daerah diantaranya telah ditetapkan vonis dengan hukum yang tetap. Berikut kepala daerah serta vonis yang telah dijatuhkan. Sri Hartini, Bupati Klaten yang telah divonis 12 tahun penjara dan denda 900 juta. Taufikur Rahman, Bupati Nganjuk yang telah divonis 7 tahun penjara dan denda 350 juta. Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang yang telah divonis 4,5 tahun penjara dan masuk tahap kasasi. Sunjana Purwadi Sastra, Bupati Cirebon yang divonis 5 tahun penjara. Dan Muhammad Tamzil, Bupati Kudus yang telah divonis 8 tahun penjara. Dari hasil pemetaan KPK, terdapat beberapa titik yang rawan korupsi di daerah, seperti rencana pengadaan barang dan jasa, serta pada pemasukan daerah seperti pajak dan retribusi. Terus berulangnya kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, KPK mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dari hasil pemetaan KPK atas titik rawan korupsi di daerah diantaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa, kemudian pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan. Untuk mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, perlu diimplementasikan manajemen ASN berbasis sistem merit. Pemirsa Kementerian TV, kita perlu mendukung upaya pengimplementasian manajemen ASN berdasar sistem merit ini. Dengan cara seperti kita ikut aktif dalam mendorong organisasi yang transparan dan akuntabel, serta kita terlibat aktif dalam rencana strategis yang sesuai dengan peraturan dan efisien demi kepentingan pelayanan publik. Sekian investigasi kali ini. Saya Anissa Rahmawati undur diri dan sampai jumpa.